Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, agar kita bisa terhindar dari ria, sum'ah, sombong, dan penyakit-penyakit hati lainnya di awal masa thalabul ilmi. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu meyakini bahwa sepandai-pandainya kondisi kita saat ini, secerdas-cerdasnya kondisi kita saat ini, itu masih belum apa-apa ketika dibandingkan dengan orang-orang yang ada di atas kita secara keilmuan. Kita perlu ingat bahwa ada kaidah yang mengatakan dalam ayat, wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, ada lagi yang jauh lebih berilmu. Di atas langit, masih ada langit. Jadi, apa yang mau kita sombongkan ketika kita mengetahui bahwa masih banyak orang-orang yang lebih cerdas, lebih pandai, lebih berilmu di atas kita. Kemudian masih terkait ini, kita perlu mentasfiyah niat lagi, membersihkan niat lagi, bahwa seperti yang kita telah bahas di pekan ini, tujuan kita belajar adalah untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Lantas, hal ini tidak akan tercapai jika kita belajar hanya untuk ujub, hanya untuk sum'ah, hanya untuk ria. Jadi, betul-betul perbaiki masalah niat ini. Dan yang perlu kita ingat pula adalah Allah tidak akan memberikan apresiasi berupa ilmu, dan ilmu yang sini kita maksud adalah ilmu bermanfaat. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang tidak melaksanakan, menjalani batasan-batasan dalam belajar. Di antaranya masalah perhatikan niat. Insya Allah dengan kita memperhatikan ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari ria, sum'ah, ujub, sombong, dan sebagainya. Wallah alam. Kemudian terkait sulitnya menerima nasihat dari orang yang ada di bawah kita secara keilmuan, ini perlu kita pahami bahwa satu, ilmu itu Allah yu'tihi mayyasha. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi dia rendahan secara derajat, namun Allah berikan ilmu kepada dia berkat cara dia yang baik dalam belajar. Yang kedua, ilmu itu enggak Allah berikan kepada orang-orang yang tinggi derajatnya dari sisi duniawi. Maka enggak ada jaminan di sini. Kemudian selanjutnya, ilmu Allah itu luas. Allah memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, sehingga masing-masing orang ini memiliki ilmu yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Dan orang lain memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh diri kita. Maka setiap orang itu punya kekurangan. Setiap orang itu memiliki keterbatasan dalam hal ilmu. Jangankan kita, para ulama saja, masing-masing kita ketahui ada yang mutakhasis, yang kuat di cabang ilmu tertentu, namun mereka tidak kuat di bidang ilmu yang lain. Nah, ini bukan aib. Yang penting adalah kita harus meyakini bahwa ilmu yang kita miliki itu mesti masih ada kurangnya. Sehingga siapapun yang menyampaikan, meskipun orang yang kita lihat secara zahir ini keilmuannya masih di bawah kita, tetap kita ambil kalau itu adalah kebaikan. Ya, dan yang perlu kita yakini juga, belum tentu yang kita lihat, belum tentu yang kita nilai dari orang lain terkait tingkat keilmuan dia, itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan prasangka yang kita sangkakan. Bisa saja ilmu dia kita sangka rendah, masih cetek, masih dasar, ternyata di luar sana, dia telah belajar dengan belajar yang kualitasnya sangat besar, sangat baik. Nah, mungkin kita nggak tahu di sisi itu. Ya, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab.